Balik lagi, saya mau bagi saran ya. Ini sudah berapa kali saya beri saran. Kayaknya bukan saran ini, wanti-wanti ya. Saya hanya bagi wanti-wanti ya. Ini udah berkali-kali loh saya bilang begini. Berarti sudah urgent ya, sudah sangat penting ya. Eh, di sini kebanyakan ya komunitas lain dari negara-negara lain, imigran lain, mereka tinggal di Eropa, mereka tidak berdomisili tetap. Walaupun mereka ganti kewarganegaraan nih, ganti kewarganegaraan atau misalnya mereka memang terlahir di sini, mereka akan tetap balik ke negara asalnya di mana orang tuanya berasal. Biasanya gitu. Ya, yang kawin campur ya mereka bolak-balik seperti biasa. Dan biasanya kalau mereka udah nentukan, saya mau tinggal lama di negeri ini karena lebih enak gitu. Pokoknya di sini kebanyakan begitu. Makanya setiap bisnis nih, kan saya datang ini bisnis, ganti lagi yang punya, ganti lagi. Jadi kemarin saya udah bahas soal izin ya. Izin itu di sini kayak begitu. Mesti nunggu mana nih yang mau bangkrut atau mau ngejual. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak bakal ketemu dah, nggak bakal sulit. Kenapa? Karena tadi saya bilang mereka itu orang imigran di sini, mereka seperti saya bilang tadi, mereka tuh kayak orang-orang PMI, orang Indonesia yang kerja jadi ya kuli istilahnya ya atau apa pekerja serabutan atau pekerja-pekerja pabrik. Tapi di sini mereka kebanyakan kerjanya jauh lebih tinggi. Misalnya kayak jenis suami saya gitu. Suami saya juga kerja kan 25 tahun di luar negeri ya kan. Jadi jadi mereka begitu. Tapi kan dia dia tidak bayar pajaknya di negeri itu, dia bayar pajaknya ya di negeri negaranya. Karena perusahaan itu perusahaan dari negaranya di sini. Begitu loh. Ada juga sistemnya lain lagi yang mereka kerja di sini, bayar pajak di sini, tapi dia tidak tidak beli rumah atau investasi. Kenapa? Karena akan rugi. Sama aja dia membantu negara itu. Karena dia udah bayar pajak. Ngapain juga diinvestasi di situ? Tidak mungkin kan? Otomatis ya dibawa balik ke kampungnya, ke negara asal usul. Kita bilangnya negara asal usul. Jadi kewarganegaraan seseorang tidak menjamin orang itu kewarganegaraan seseorang tidak menjamin asal-usul dari orang tersebut ya, saya terangkan. Jadi di sini banyak sekali orang-orang keturunan Turki kah, Maroko kah, Afrika globalnya ya, Asia, terus Rusia ya, di macam-macam benua ini. Mereka mereka tuh dari kebanyakan imigran yang masuk, mereka nggak berdomisili tetap. Mereka kalaupun punya rumah, satu rumahnya tuh bisa ditempatin 30 nyawa, tau nggak? Ya seperti kasus-kasus kemarin baru kelihatan kan di Paris sama Kuala Lumpur, ada kalau nggak salah ada 30 orang Bangla lah istilahnya ya. Ada videonya Kak, baru kok ditangkepin sama pihak imigrasi. Terus di Paris nih orang Cina nih, yang dari Cinanya ya, macam-macam ada yang dari kiri kanan, saya nggak menyebutin satu persatu, tapi kamu tahu lah globalnya bangsa ini. Mereka dalam satu rumah tuh ada sekitar 50 orang, padahal rumahnya tuh kecil, apartemennya kecil. Jadi kan tetangga kan denger gitu ya. Karena di sini orangnya tuh sunyi, sunyi, pendiam, nggak berisik gitu. Sedangkan kalau orang kita kan orang Asia kan berisik kalau datang aja udah apalagi dari bangsa inilah yang saya tadi sebut. Jadi tetangga tuh tahu. Nah, di telepon dah. Nah, ketahuan di situ. Begitu. Ada juga yang punya rumah sendiri-sendiri nih, satu, dua, tiga ya, ya kayak kayak saya lah. Tapi tetap mereka ujung-ujungnya mau menghabiskan waktu waktu matinya istilahnya. Apa sih kalau kita bilang retret ya, pensiunnya ya di negara aslinya. Mereka nggak mau di sini. Kalaupun ada itu nggak seberapa banyak ya. Itu ada orang yang masih merasa ya ini adalah kampung terakhir saya. Mungkin dia punya masalah di negeri asal usulnya itu. Jadi dia takut untuk balik. Itu ada juga tuh yang kayak begitu. Banyak banyak yang kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka akan menentukan matinya ya di sini gitu. Tapi setahu saya keturunan-keturunan mereka tetap diajarin sama mereka ini dengan bahasa mereka, bahasa dan tulisannya tulisan pinyin Sanskrit seperti orang-orang India ya. Mereka begitu. Yang cuma satu, yang bangsa India itu yang mereka tetap di sini, tapi mereka bawa keluarganya semua lari kemari. Mungkin karena di sana udah penuh dan kurang enak ya. Jadi mereka kebanyakan bawa keluarganya kemari, sama juga lah sama Cina, sama juga.
Tapi setahu saya kalau orang-orang dari yang Turki atau dari mana itu dia nggak mau tuh, dia akan retreat-nya, pensiunnya ke negara asalnya. Selain bagus untuk bantu ekonomi negaranya, mereka juga nggak mau dirasis. Bukan, kita susah bilang ya. Di sini apa-apa rasis-rasis, kita anggaplah tidak berlaku lagi kata-kata itu ya. Soalnya kemarin orang Afrika sama orang Papua sama-sama hitam nuduh-nuduh rasis, lucu ya. Jadi kita lupakan kata itu. Jadi ini si bangsa Turki ini atau bangsa Rusia, dia merasa nggak enak aja tiap dia lagi duduk, lu kan orang Rusia, balik ke negara lu, padahal mereka mah lahir di sini, mukanya bahkan lebih Eropa dari ketimbang orang-orang Eropa yang sekarang gitu loh. Tetap mereka diungkit-ungkit, lu balik lu ke negara lu aslinya, ya otomatis mereka kan merasa bener juga sih, ngapain gue investasi di sini, mendingan gue balik ke negara gue gitu. Ngerti ya? Jadi mereka di sini hanya berbisnis dan mereka tidak memperdalam atau memperkaya diri, atau maksud saya membangun, apa sih, eee kerajaan istilah di sini, maksudnya, dinasti kalau kalau di Indonesia, kayak gitu loh. Mereka nggak bangun supaya kaya-kaya banget di sini, tidak. Kalaupun kaya mereka hanya berbisnis saja. Banyak juga, teman-teman saya yang bisnisnya besar dan mereka sampai likuidasi loh bisnisnya, dan utangnya tuh sampai membludak, tahu nggak? Mereka bayar pelan-pelan walaupun mereka tinggalnya dari negara aslinya ya, padahal mereka lahir di sini, tapi mereka tetap masa tuanya di sana gitu. Jadi menurut saya mereka cerdas ya, cerdik dan cerdas. Sekarang saya baru paham, pantesan mereka di sini tinggalnya di rumah-rumah kayak sardin gitu, kayak ikan sarden, ngumpul gitu bareng gitu ya kan. Ternyata mereka ya nggak semua ya, saya kan bilang general pada umumnya, ngerti nggak? Kalau ada satu dua orang yang kaya, saya nggak termasuk itu, nggak. Pada general ya, pada umumnya. Jadi mereka lebih milih, gue banyak-banyak kerja di sini, pokoknya kerja mati-matian, langsung gue balik ke sana, gitu. Yang penting mereka daripada ngirimin duit mulu ke keluarga, mendingan mereka lihat secara langsung. Soalnya kalau ngirim duit ke keluarga, kadang-kadang juga kan namanya orang sama duit ya, pasti nggak bener juga. Mereka sama kita, sering duit kita tuh dipakai sama keluarganya. Jadi mereka juga harus ngontrol dong, bolak-balik gitu. Jadi nggak terus-terus mereka nitipin aja, enggak. Mereka harus bolak-balik ngelihat keadaan begini, keadaan begitu. Yang jelas pokoknya kerja membangun negaranya. Jadi cara mereka tuh cerdik loh. Saya saya aja sampai kaget, padahal mereka warga negara sini, tapi kok mereka bisa ya kayak begitu. Saya aja yang bukan negara sini ya, cuma anak-anak aja. Saya masih terenyuh, bisa aja. Jadi mereka cerdik-cerdik loh, sampai saya mikir, mereka ada benernya. Soalnya kalau kita di sini kayak saya walaupun puluhan tahun, tetap kalau ada orang, contoh bangsa Maroko yang kemarin tuh, 7 kepala keluarga ya, yang baru tiba, yang berbeda-beda nih, rumahnya berbeda-beda. Yang satu di depan saya, yang satu di ujung sana, yang satu dekat dekat pinggir jalan, yang nggak jauh gitu lah ya. Kalau saya lari-lari, udah mulai usil dia ngeliat lihat orang asing. Kalau keluarga laki-laki mereka mah paling ngegodain ya, tapi kalau perempuannya udah usil dia, udah merasa saingan gue nih harus gue bunuh, begitu. Nah, ada orang penduduk baru nih Siberia, karena ada orang Siberia kan mereka agak mirip-mirip saya kan, orang-orang Siberia atau orang-orang dari Rusia bagian mana sih, bagian yang dingin sekali itu, Mongol gitu loh. Dengan Rusia itu kan, tapi mereka warga negara Rusia loh. Mereka agak mirip-mirip saya. Jadi dipikir orang-orang sini kita tuh sedarah, padahal mah kagak ada hubungannya. Jadi mereka, saya nggak bilang rasis ke saya, tidak, atau xenofobia. Xenofobia itu mereka benci orang asing, padahal mereka juga orang asing. Tapi karena mereka komunitasnya banyak, jadi mereka menguasai bangsa Maroko ini. Kalau ngeliat orang-orang Rusia, Siberia, atau Ukraina, ya, atau negara pecahan Rusia, dianggapnya musuhnya. Gue benci, lu harus keluar dari sini, lu saingan gue, begitu. Padahal tidak semuanya seperti itu, ya. Namanya orang yang udah kebentur gitu ya. Kalau udah ada komunitas, kamu pikir deh, orang kita aja sesama Indonesia kalau udah lagi kumpul aja udah mulai tuh, ih ada bangsa ini, ih jahat ya begini ya kan. Wajar aja mereka yang udah warga negara-negara sini, lahir di sini, mereka merasa imigran ya, saya ngomong imigran sini ya. Mereka merasa gua lah penguasanya, lu harus keluar dari sini, begitu. Saya bagi tahu ya, saya di grup Jakarta Expat, saya kan naruh video tentang liburan saya dari Georgia terus ke Malaysia, ya kan? Terus saya publikasikan.
Dia bilang gini, "Masa, ngapain kamu ke Georgia? Kan negara pecahan Rusia."